Ya, langsung saja teman-teman, sahabat mitra, ya, kalau kita menanam tanaman kopi, kenapa kita perlu menanam tanaman kopi? Karena kita tahu bahwa tanaman kopi ini selain sebagai tanaman yang diambil biji kopinya dan nanti dibuat minuman kopi, ternyata tanaman kopi ini juga bisa membantu, ya, yang sekarang ini lagi hujan, yang sekarang ini lagi banyak longsor, ini tanaman sebagai tanaman perlindungan tanah ataupun sebagai konservasi lahan, di mana tanaman kopi ini bisa membantu untuk mencegah kelongsoran karena akarnya yang demikian rapat dan kemudian menyebar, ya. Jadi ini membantu untuk tingkat kelongsorannya menjadi rendah atau mungkin menjaga supaya tidak longsor. Nah, jadi menjaga lingkungan tapi juga sekaligus kita mendapatkan hasil, ya teman-teman, sahabat-sahabat semua. Baik, saya lanjutkan untuk pembibitan. Ya, untuk pembibitan bisa kita lihat di sini, ya. Ya, pembibitan kopi ini ada hal yang berbeda antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Ya, sangat berbeda. Kalau pada Arabica, maka biji ini bisa ditanam dalam kurang lebih setengah senti dengan jaraknya 2 kali 5 senti, ya. Ditanam seperti di gambar begitu, kemudian baru kita siram. Nah, kemudian dengan menggunakan gembor tentu saja, atau kita menggunakan dengan semprotan tangan juga boleh, atau semprotan yang ringan supaya tidak terlalu nyebar bijinya kemana-mana. Ya, jadi ini hanya ditancapkan sedikit di atas tanah, jadi jangan terlalu dalam. Kemudian mesti disungkup, ya, perlu disungkup karena dia tidak tahan terhadap curah hujan yang langsung, ya. Kemudian barangkali siraman air yang secara langsung. Jadi ini harus menjaga suhu dan kelembapannya dengan kondisi tertentu, atau ya ditutup dengan rumput ataupun yang lain, ya. Kalau kita menanam pakai padi, barangkali kita takutnya, atau jerami, kita takutnya adalah nanti jeraminya masih ada bijinya atau ada jamurnya, maka dia akan menular ke tanaman ataupun bibitan kopi yang kita sedang tanam. Nah, untuk robusta, maka kita harus menyiapkan bibitan dengan cara disambung atau sambung stek, ya, yang biasanya bawahnya kita menggunakan dengan BB 308 dan atasnya seperti yang kita inginkan, ingin tanaman jenis apa. Ya, karena jenis kopi di Indonesia juga cukup banyak, ya. Robusta itu ada juga di misalnya Ateng atau Aceh Tengah misalnya begitu, maka di atasnya maka dikasih Aceh Tengah atau Aceh tanaman kopi Gayo misalnya begitu, itu kan robusta, ya. Ya, itu robusta, maka di bawahnya BB 308, atasnya bibit kopi Gayo misalnya begitu. Ini supaya apa? Supaya bibitnya bisa tanam dan hasilnya nanti akan lebih baik. Nah, disisipkan dengan cara seperti ini seperti pada gambar, ya. Lalu pemupukannya bagaimana teman-teman semua? Pemupukannya adalah pada tanaman seperti ini, ya, seperti pada penyemaian di Arabica ini, bisa kita menggunakan selapis tanah ini kita ambil terlebih dahulu, atau media ini kita ambil terlebih dahulu. Kemudian kita ambil setiap satu embernya, kita tambahkan kurang lebih sekitar 3-5 sendok, ya. 5 sendok supernasa, ya, ditambah dengan 1 sendok glio, ya. Kita aduk sedemikian rupa. Kemudian kita diamkan dulu barangkali 1 hari, ya. Kemudian kita tebarkan selapis di atasnya, baru kemudian kita tanam. Ya, bisa seperti itu, ya. Atau juga bisa kita lakukan supernasanya tadi, kita rendam selama 1 hari. Untuk 1 gembor yang 10 liter ini kurang lebih kita memerlukan sekitar 3-5 sendok, ya. Atau mungkin sekitar 2 sendok, ya, bisa juga seperti itu. Kemudian kita tambahkan dengan glio yang sudah kita aduk, ya. Supernasanya ini akan lebih cepat reaksinya kalau kita rendam selama 1 malam. Kemudian saat kita akan menggemborkan atau menyiramkan, kita tambahkan glionya baru kita siramkan, ya. Kita siramkan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk pada stek seperti ini, ya, ini bisa pada media atau polybagnya sama seperti tadi, ya. Kita ambil sepertiga bagian paling atas saja, ya, seperti ada media paling atas saja. Kemudian stek ini kita tanamkan. Nah, baru kemudian sisa sepertiga tadi kita tambahkan supernasa tadi,
ya setiap 10 kilo atau 1 ember, ya 1 ember besarnya kita tambah dengan 3-5 sendok Supernasa, kemudian 1-2 sendok Glio, kita aduk merata, kita diamkan dulu ya kurang lebih 1 hari, nggak apa-apa. Kemudian baru besoknya kita masukkan ya, memenuhi kurang lebih mendekati 1 cm di bawah bibir polybag ya. Di situ nanti tinggal kita tunggu reaksinya setelah nanti kurang lebih 1 minggu. Nah, kalau begitu nanti muncul sambungannya sudah begitu bagus, ya baru kemudian akan muncul daun-daun tunas yang baru, trubus. Nah, nanti setelah berdaun 3 ke atas, baru kita lakukan penyemprotan dengan biosinasa ataupun hormonik ya. Ya, ini sama juga dengan pada tanaman Arabica. Begitu nanti sudah kita siram dengan Supernasa dan Glio, atau medianya sudah kita campur dengan Supernasa dan Glio, ya siramnya tentu saja cukup tipis-tipis saja, hanya sekedar basah, ya jangan terlalu becek karena nanti tanamannya malah justru nanti akan busuk. Jadi pemberian air ini hanya sekedar mencukupi kebutuhan benih ya, atau bisa kita semprotkan dengan semprotan yang sedikit aja, atau semprotan sprayer aja yang sedikit, tapi jangan sampai tergenang. Ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan dengan Organindo ya, dengan Organindo untuk skala tadi polybag tadi, kita bisa juga menggunakan dengan Organindo. Kita campurkan dulu dengan sepertiga medianya tadi, kemudian baru kita masukkan kembali ke medianya setelah diberi tanamannya atau bibitnya. Ya, ini biasanya penyemprotannya akan muncul trubusnya kurang lebih sekitar 5 bulan ya, jadi sekitar 3 atau 5 bulan seperti pada tanaman-tanaman pembibitan yang lainnya. Kemudian stek ini biasanya setelah 5-9 bulan biasanya sudah bisa digunakan bagian batang bawahnya. Jadi kalau kita membuat Robusta, maka stek yang kita siapkan sudah 5-9 bulan sebelumnya. Jadi kita siapkan dulu batang bawahnya, baru juga nanti kita siapkan batang atasnya. Nah, baru setelah 1 tahun, ya kurang lebih sekitar 12 bulan, ini rata-rata 12 bulan, baru kita bisa pindahkan ke lahan, ya kedua-duanya, baik Arabica maupun Robusta. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman, mitra-mitra dimanapun Anda berada, khusus pada tanaman kopi, ini tanaman kopi tidak suka tanaman yang langsung terkena sinar matahari atau langsung terkena sinar matahari. Maka sembari kita mempersiapkan bibitnya, maka kita di lahan juga kita harus siapkan penaungnya atau tanaman penaungnya. Ya, tanaman penaungnya. Kemudian tanaman penaung ini kita tanam 1 tahun sebelumnya. Ya, ada tanaman naungan yang bisa yang seterusnya, misalnya seperti kita tanam lamtoro atau tanaman gadap ataupun tanaman sengon ya, nanti juga bisa kita ambil hasilnya. Nah, ada juga tanaman yang tanaman penaungnya sementara, ada apaan, daun duduk, lamtoro juga bisa sebagai tanaman penaung sementara, ada juga oro-oro, ada kacang babi ataupun semai akasia ya. Ini yang untuk penaung sementaranya, jadi sementara. Nanti ada tanaman yang ditanam naungannya secara tetap, dan ada tanaman penaung yang sementara. Kemudian untuk jarak tanamnya di lapangan, ya jarak tanamnya di lapangan, rata-rata Arabica ditanam lebih agak sedikit rapat ya, karena dia di ketinggian ya sekitar 2,5 kali 2,5 meter. Sementara kopi Robusta ini ditanam di jarak 2,5 kali 2,5 juga bisa, atau dijarakkan lebih lebar lagi, kurang lebih 2,75 sampai 2,75 ya. Jadi kalau kita hitung-hitung jumlah pohonnya per hektarnya kurang lebih sekitar 1.600 pohon. Nah, sahabat-sahabat, teman-teman, mitra-mitra sahabat dimanapun Anda berada, mitra agro dimanapun Anda berada, ya, kita ke pemupukannya, pupuk dan pemupukan, apa saja yang kita gunakan. Tentu saja kita masih dengan menggunakan pupuk makro ya, sahabat-sahabat, teman-teman semua, karena kita masih menganut dengan pola semi organik, ya, semi organik.
Nah, kemudian ini kita gunakan beberapa alternatif ya, beberapa alternatif pemupukan pupuk makro yang bisa kita gunakan ya. Ada yang menyarankan pupuk makro adalah seperti ini ya, dengan menggunakan pupuk tunggal yaitu urea, SP36, KCl dan Glycerin ya. Dan biasanya pada pemupukan ini biasanya dilakukan setahun 2 kali, yaitu di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Jadi ini menyesuaikan kondisi setempat masing-masing tanaman, masing-masing daerah. Ya. Nah, kemudian untuk makronya itu sudah kita sampaikan tadi, salah satu alternatif pemupukannya. Kemudian untuk pupuk nasanya, ya, pada umur 1 tahun kita tahu bahwa tanaman itu ada yang kita bisa berikan melalui bawah di tanah, ya, atau ditaburkan ataupun dikocokkan, ya, ataupun dimasukkan ke dalam lubang sedikit, atau kita lakukan dengan penyemprotan, atau kita lakukan kedua-duanya, ya, karena tanaman kopi kan tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa disemprot. Ya, pada saat kita sudah memulai memindahkan bibit kopi ke lahan, maka pemberian super nasanya di tahun pertama adalah 25 gram per tanaman, ya. Jadi tinggal kali 1.600 batang. Ya, sementara untuk kita menggunakan granul, maka kita gunakan kurang lebih sekitar 150 gram per tanaman, ya. Kemudian untuk menjaga supaya tidak terserang penyakit yang jamur, berasal dari jamur, terutama pada bagian akar, maka kita tambahkan 5-7 gram ya per tanaman ya, sekali tabur di sekitar tanaman, atau kita campurkan pada supernasa atau granulnya sekaligus. Ya, ini bisa kita lakukan setahun 3 kali. Supaya apa? Supaya tanamannya tetap sehat dan terjaga dan mencegah jamur mulai dari sejak awal, maka kita berikan dengan Glio. Ya. Loh, lihat tadi pemupukan makronya cuma setahun 2 kali, Pak. Jadi yang pertama bisa campur dengan pupuk makronya, ya. Supernasa dicampur dengan pupuk makronya, atau kita menggunakan granul dicampur dengan pupuk makronya. Kemudian pemupukan yang kedua ini hanya dengan produk nasa saja. Yang ketiga nanti akan pemberian dengan pupuk makro plus pupuk nasanya, ya. Jadi setahun 3 kali, makronya 2 kali, nasanya 3 kali. Ya, ini untuk tahun pertama. Tahun kedua ini juga bisa kita gunakan dengan super nasa, tetapi kalau kondisinya sudah cukup bagus untuk mengarah ke produksi, separuh musim biasanya kita masih menggunakan super nasa atau granul. Nah, setengah tahun berikutnya kita sudah bisa menggunakan dengan power, ya. Tetap kita tambahkan dengan Glio untuk antisipasi supaya jamur yang menyerang pada bagian bawah tanaman, karena ini tanaman masih pada muda-muda semua, umur 1-2 tahun ini alangkah rentannya terhadap serangan jamur, maka perlulah ditambahkan dengan Glio, atau mungkin kalau kita pakai 1 hektar kurang lebih sekitar 12 hingga 15 kotak, ya. Jadi kalau kita tinggal kita kalikan jumlah tanaman dengan jumlah gram yang ada di sini. Kemudian kalau sudah 3 tahun ke atas, maka kita cukup menggunakan dengan power, kita tambahkan sekitar 30 gram, ditambahkan dengan pupuk makronya, cukup juga ditambahkan dengan Glionya, ya. Pak, ini Glionya apakah harus 5-7 gram per tanaman, misalnya begitu, atau per kali tabur? Ya tidak harus, ya begitu ya. Tapi kalau kondisinya di sana dikira-kira agak aman, bisa kita tambahkan per hektarnya hanya 3-5 kotak saja. Tetapi kalau itu adalah rentan, sering hujan seperti ini, kemudian sekitarnya ada tanaman-tanaman yang juga sudah terserang dengan jamur, maka jangan sia-siakan tanaman kita yang sudah berumur 1-2 tahun ataupun 3 tahun ini terserang oleh jamur, maka rutinkanlah. Yang mungkin cuma sedikit tapi nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah ada gejala di sekitar lahan tanaman kopi yang masih muda-muda ini, maka sebaiknya Glio ini dirutinkan, ya sahabat-sahabat, teman-teman semua. Nah, kemudian penyemprotannya, ya, selain yang di bawah, ini kita gunakan juga yang di atas, ataupun dengan lakukan penyemprotan, ya. Bisa dengan POC nasa dan hormonik, bisa juga dengan BSA yang kita sudah membuat larutan induk POC-nya, ya. Ini kita bisa lakukan seperti itu, atau mungkin bisa juga dengan menggunakan Green Star, ya. Ini saya belum tuliskan di sini. Kita bisa menggunakan dengan Green Star, ya. Kalau kita menggunakan dengan POC nasa dan hormonik, maka dosisnya adalah 2-3 tutup per tangki 12-15 liter,
ditambah dengan 1 tutup hormonik. Kalau kita menggunakan dengan BSA, maka kita gunakan dengan 2 tutup larutan induk BSA, larutannya sudah jadi. Ya, kalau kita menggunakan dengan Green Star, ya kita cukup 1 saset Green Star per tangki 12 hingga 15 liter air, ya. Bisa juga ditambahkan setengah saset Green Star ditambah dengan 1 tutup hormonik. Ya, ini nggak apa-apa. Jadi bisa kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian untuk menjaga serangan hama dari sejak awal, terutama di daun, kita bisa tambahkan di sini adalah sekitar 1 sendok makan per tangki, ya, untuk mengurangi serangan hama di bagian atasnya, terutama, ya. Ini dari awal-awal. Ya, sekali semprot nggak apa-apa lah. Yang penting ada pencegahannya, karena kita kalau sudah terserang ada belalang atau mungkin ada hama-hama yang lain, maka kita nanti akan kewalahan, ya. Kemudian di tahun yang kedua, ini bagian atasnya dosisnya kita naikkan, ya. Kalau kita pakai POC-nasa sama hormon, maka dosisnya menjadi 3-4 tutup, kemudian hormoniknya menjadi 2 tutup, kemudian BS-nya menjadi 3 tutup, ya. 3 tutup larutan induk POC-nasa. 3 tutup larutan induk POC. Maaf, ya, untuk BSA-nya. Kalau untuk pakai Green Star, 1 saset Green Star bisa juga ditambahkan dengan 1 tutup hormonik, ya. Kemudian 2 tahun biasanya setelah 1,5 tahun ini kita masih menggunakan POC-nasa sama hormon, ini cukup 10 hingga 15 hari sekali, ya, atau mungkin sekitar 2 minggu sekali. Nah, kemudian setelah 2 tahun, setelah 1,5 tahun, jadi setelah 1,5 tahun biasanya kita sudah mulai memindahkan dengan menggunakan power seperti yang di atas tadi. Kita kalau sudah menggunakan power, bisa kita tidak menggunakan fluid top, atau kalau kita sudah menggunakan semprot dengan fluid top, maka power bisa kita tukarkan. Ya, bagusnya sih kita tambah dua-duanya, ya, di atas dan di bawah. Ya, fluid top ini 2-3 gram kita semprotkan, ya. Kita semprotkan, kemudian ya, sesuai dengan seperti penyemprotan pada pemberian power, bisa setahun 3 atau mungkin sampai 5 kali penyemprotan, ya. Di atas 3 tahun, maka penyemprotannya bisa masih menggunakan dengan POC-nasa ataupun hormonik, namun juga bisa kita lakukan dengan fluid top, ya. Tetap kita gunakan fluid top, ya. Kita dosisnya tetap saja sekitar 2-3 gram, ya, setahun bisa 3-5 kali semprot, ya. Nah, Pak, ini tadi nanti kalau panen kopi mulainya kapan setelah ditanam? Ya, rata-rata tanaman kopi ini, ya, ya, saya lanjut dulu, ya. Ini musimnya adalah sekitar bulan sampai 4 bulan, ya. Panennya itu sekitar 4 bulan. Jadi, ya, sebentar. Kopi belajar berbuah ini rata-rata sekitar 2,5-3 tahun untuk yang robusta. Artinya robusta lebih cepat akan panen. Setelah kita tanam rata-rata 2,5 tahun sampai 3 tahun. Sementara Arabica itu lebih lama sedikit, yaitu sekitar 3-4 tahun. Tetapi rata-rata kalau kita penggunaan nasanya rutin, ya, produk nasanya rutin, baik yang dikocok di bawah maupun penyemprotannya, ini rata-rata 2,5-3 tahun, rata-rata sudah bisa sama-sama untuk belajar untuk berbuah. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, pupuk yang ditebar, ya, pupuk makronya bisa dicampur dengan pupuk nasa, ya, ditaburkan di situ atau mungkin dimasukkan ke dalam tanah, ya, teman-teman semua. Jadi kita campurkan, kemudian kita pakai cangkul, kita buka buat lubang kecil, kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya, kita tutup. Bisa ini 4 titik sekitarnya, atau kita membuat lubang kecil melingkar, ya, kita lingkarkan, kita tutup. Itu lebih efektif. Supaya apa? Supaya tidak terjadi run off atau terikut air hujan, ataupun terhilang sama air hujan, ataupun karena kondisi yang lain. Jadi biar pupuk ini tetap diserap oleh tanaman, ada baiknya kita masukkan ke dalam lubang, kita tebar di dalam lubang, kita masukkan, kita tutup dengan tanah, ya. Ini kalau kondisi hujan seperti ini sangat cocok sekali. Karena sekaligus disiram, maka ada kemungkinannya pupuk tadi akan segera diserap oleh tanaman. Kemudian tadi ada yang disemprotkan ke daun, ya, BSA sesuai dengan takaran anjuran, yaitu tadi sekitar 2 tutup larutan induk POC ataupun 3 tutup larutan induk POC. Sementara Korin dan BVR bisa untuk melakukan pencegahan jamur dan hama pada biji kopi. Jadi mulai dari sejak awal
Apabila sudah ada gejala-gejala banyaknya hama ataupun banyaknya jamur di bagian atas, bisa kita semprotkan dengan klorin ataupun BVR, teman-teman ataupun sahabat-sahabat semua. Ya, ini kita lanjut teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua. Ya. Ya, apa kabar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua? Saya sambung lagi tentang tanaman kopi ini. Namun yang baru bergabung, maka silahkan kalau isi kolom komentarnya ya, dari stokis mana. Kemudian yang sudah stokis, yang belum stokis, maka tuliskanlah kapan insya Allah Anda akan menjadi stokis, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Mudah-mudahan di sini kita saling sama-sama mendoakan agar teman-teman yang pengen menjadi stokis disegerakan dan dimudahkan menjadi stokis. Yang sudah stokis dimudahkan dan dilancarkan, semoga menjadi stokis yang qualified dan semoga segera menjadi diamond seperti apa yang Anda impikan. Ya, baik. Untuk kebutuhan 1 hektar, maka bisa kita tuliskan di sini kurang lebihnya adalah sekitar 6-9 kilo, ya, atau mungkin granul kita menggunakan sekitar 5-7 sak, ya, ini biasanya digunakan di usia 1 tahun sampai 1,5 tahun, ya, itu diberikan tadi sekitar 3 kali, ini untuk sekali pakai, ya, untuk sekali aplikasi. Kemudian powernya itu 6-9 kilo per hektarnya. Ya, kemudian POC nasanya sekitar 20 botol, kemudian hormoniknya sekitar 25 botol ya, sesuai dengan dosis yang tadi saya sampaikan. Untuk glio dan BVR-nya ini adalah menyesuaikan, ya, untuk penjagaan cukup bisa menggunakan 5-7 aja, tetapi kalau memang daerah tersebut memang sudah ada gejala-gejala atau memang sudah mengarah banyaknya jamur, maka jangan segan-segan kita menggunakan dosis ataupun tambahan glio yang lebih banyak lagi, ya. Terutama juga untuk hama, jadi jangan sampai terserang hama, ya, karena hama di tanaman kopi ini sangat-sangatlah merusak dan sangat-sangat menurunkan kualitas, karena kopi ini juga berhubungan selain produksinya, maka dia juga mengharapkan kualitas kopi yang lebih baik, maka nanti akan dihargai lebih baik. Untuk 100 pohonnya, ini kurang lebih seperti ini, yang nanti bisa dicatat di teman-teman semua. Ya, kalau tadi kan jumlah dalam hektaran, tapi untuk sekarang ini adalah jumlah untuk per 100 pohonnya, barangkali tanamannya tidak mencapai angka 100, maka saya tuliskan di sini kurang lebih kebutuhan per 100 pohon adalah seperti ini. Ya, ini kurang lebihnya. Per sekali pakai per 100 pohon. Ya, ini adalah tadi saya sampaikan kopi yang umur kopi yang belajar berbuah. Nah, umumnya tanaman kopi ini ya, waktu kuncup biji kopi sampai biji kopi matang untuk kopi robusta adalah 8-11 bulan, sementara kopi arabica 6-8 bulan. Artinya lebih cepat kopi arabica dibandingkan dengan kopi robusta. Jadi sampai biji matang, itu dari bunga sampai biji matang ini lebih cepat kopi arabica. Walaupun ya kopi arabica ini ya, ini panennya biasanya lebih lambat daripada kopi robusta. Ya, jadi kuncupnya lebih cepat arabica karena di daerah dingin ya, sahabat-sahabat teman-teman semua. Kemudian waktu panen ini biasanya terjadi pada bulan Mei dan Juni ya, dan ini berlangsung sampai 4 bulan. Kenapa kok lama sampai 4 bulan? Karena yang diambil tidak sekaligus biji kopi semuanya diambil, tetapi mulai bertahap ya. Kemudian nanti akan berakhir di bulan Agustus ataupun September. Jadi dipetiknya kurang lebih sekitar 10-14 hari sekali atau sekitar 2 minggu sekali. Kemudian pengolahannya pasca panen ini ada yang tergantung air ya yang digunakan. Artinya ada pengolahan dengan cara yang kering, ada dengan cara pengolahan yang basah. Ini nanti cukup panjang. Kemudian ada yang kering ini sendiri ada 2, yaitu dengan pecah buah ataupun dengan tanpa pecah buah. Yang basah juga ada 2 cara, yang giling kering dan giling basah. Ini nanti cerita pasca panen kopi ya. Kita lebih banyak nanti di pemupukan aja, ataupun ya di pemupukan aja, di
pemangkasan juga kita tidak terlalu panjang, karena tanaman kopi ini biasanya kalau kita lakukan pemangkasan itu rata-rata sampai 4 kali ya, rata-rata sampai 4 kali. Ada pemangkasan bentuk, ada pemangkasan produksi, ada pemangkasan gini dan sebagainya. Misalnya begini, pada saat pemupukan maka tentu saja di daerah piringan harus dibersihkan. Piringannya dibersihkan daripada gulma. Kemudian biasanya juga dilakukan wiwilan yang di daerah batang bawah, bagian bawah yang terjadi tunas-tunas ataupun yang tidak diperlukan. Maka itu juga mulai diwiwil. Ini adalah mengurangi tanaman-tanaman ataupun daerah kopi yang dicari adalah batang produktifnya saja. Jadi untuk tunas-tunas yang baru muncul pada bagian paling bawah pada saat akan dilakukan pemupukan ini juga mulai dikurangi, ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semua, tentu saja kita tahu bahwa buah yang dipetik, buah kopi yang dipetik itu ada 4 kriterianya. Yang pertama ini hijau, ya. Jangan sekali-sekali, saya katakan jangan sekali-sekali memetik buah kopi yang hijau, karena ini berdampaknya cukup jauh dan cukup memberikan hasil yang barangkali nanti di pasca produksinya mengganggu dan di tanamannya juga nanti terganggu. Ya, kenapa kalau terganggu pada pasca panennya? Karena kalau hijaunya terpetik, ya hijaunya terpetik dan sengaja diikutkan untuk diproses di berikutnya, maka nanti rasa kopinya cenderung nanti agak berubah. Ya, rasa kopinya itu nanti agak berubah, kurang begitu nikmat. Ya, yang kedua adalah pada tanamannya juga terganggu. Pada tanaman yang masih hijau itu dipetik, maka biasanya pada umumnya maka tanaman tersebut pada musim tanam yang berikutnya akan mengalami penurunan, ya, walaupun kita sudah pupuk barangkali lebih banyak, ya, tetapi rata-rata tanaman yang dipetik pada waktu biji kopi masih hijau maka cenderung produksinya sedikit menurun dibandingkan musim yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang dipetik berikutnya adalah yang kuning kemerah-merahan, ya. Sebaiknya ya sahabat-sahabat semua, kuning-kuning kemerah-merahan ini memang sudah bisa dipetik, tetapi sebaiknya tidak dipetik dulu, karena juga apa? Karena mempengaruhi dan sangat mempengaruhi cita rasa pada saat nanti akan dibuat minuman kopi. Yang kedua, nanti proses pada saat pasca panen, baik itu menggunakan basah maupun ataupun dengan cara yang kering, maka proses ini pun juga nanti agak lama. Ya, agak lama. Jadi rasa kopinya juga kurang begitu nikmat dan prosesnya juga nanti akan mempengaruhi warna kopi dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang keempat adalah merah penuh, ya. Ini bisa dipanen, ya. Cukup dipanen, tetapi yang paling bagus adalah merah yang tua atau benar-benar yang memang benar-benar merah yang tua. Artinya memang betul-betul biji yang kita panen itu betul-betul masak warnanya merah tua. Ya, jadi kita sarankan sebaiknya yang masih belum merah tua maka ditinggalkan, nanti 2 minggu lagi baru kita petik sampai sekitar 6 bulan tadi. Jadi pada saat nanti setelah 4 bulan, nah baru kita melakukan perempelan bareng semuanya, ya. Ya, pada saat terakhir nanti setelah 4 bulan biasanya, maka yang hijau, yang kuning kemerahan, yang merah penuh itu akan dihabiskan setelah 4 bulan proses pemanenan pada tanaman kopi. Dan kalau kita menggunakan produk NASA, ya insya Allah proses buah yang menjadi masa ini akan lebih banyak. Jadi kadang-kadang belum sampai 4 bulan, maka merah tuanya ini menjadi lebih banyak. Pada saat panen itu hampir bersamaan semua. Bisa jadi satu dompolan itu merah semua, seperti pada gambar yang di depan tadi dengan Pak Anggoro, ya. Itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan dengan teknologi NASA, yang pertama kita diuntungkan adalah tanamannya produksinya menjadi lebih banyak. Ya, dompolannya per satu batang produktifnya lebih banyak. Yang kedua, dompolan yang menjadi merah tua ataupun masaknya rata-rata menjadi lebih bersamaan, ya, mendekati bersamaan atau serempak. Jadi kita akan lebih mudah panennya, ya. Dan kemudian nanti pada waktu pengeringan nanti akan memisahkan antara biji kopi dengan kulitnya, itu akan jauh lebih mudah. Ya, jadi ada keuntungan banyak di situ selain produksinya meningkat. Ya, kemudian proses pemanenannya menjadi merah tuanya atau dompolannya menjadi banyak dan menjadi cukup banyak yang serempak merah tua.
kemudian proses pengeringannya menjadi lebih cepat karena ini biasanya kadar airnya sudah mulai berkurang dengan sendirinya. Karena berkurang dengan sendirinya, otomatis pemisahan kulit kopi dengan biji kopinya lebih cepat, ya lebih mudah. Nah, ini adalah 4 pemangkasan yang sering dilakukan pada tanaman kopi ya, sahabat-sahabat, teman-teman semua, ya. Ini pemangkasan yang sering dilakukan, yaitu adalah pemangkasan tajuk, pemangkasan pemeliharaan, cabang primer maupun cabang peremajaan. Tetapi tidak saya ulas di sini karena ini kan kita hari ini cerita dulu tentang pemupukan pada tanaman kopi. Nah, biasanya setelah kita lakukan pemangkasan seleksi utamanya ya, biasanya dimulai sekitar 2-3 bulan setelah panen, yaitu bulan-bulan Desember atau Januari, ya, kemudian memilih cabangnya yang dipelihara. Kadang-kadang itu bisa mencapai cabangnya cukup banyak, teman-teman sahabat semua, bisa mencapai antara 40-70 cabang, tapi harus dipilih dengan mengikuti pola seleksi atau pola pangkas di atas ya. Jadi harus dipilih mana pemangkasan batang yang diseleksi. Jadi kita tidak kepingin terlalu rimbun, tetapi kita juga jangan terlalu berkurang karena seleksi inilah yang nanti akan menentukan seberapa jauhkah tanaman kopi ini menghasilkan, maka tergantung dari pola pangkasnya. Kemudian pemupukan disesuaikan, saya katakan disesuaikan, saya tidak bisa mengatakan harus memupuk pada bulan September atau harus memupuk pada bulan September. Saya rasa kurang begitu bijak karena berbagai daerah ada beberapa yang sekarang sudah mulai awal musim hujan, tetapi ada juga yang sudah mulai akhir musim hujan, maka disesuaikan. Begitu sudah mulai ada hujan, maka kita baru melakukan proses pemupukan, jadi menyesuaikan dengan kondisi setempat, provinsi setempat ya teman-teman sahabat semua. Nah, sahabat, teman-teman semua, mitra-mitra semua, dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu foto di mana ini adalah hama penggerek buah kopi yang ternama. Saya katakan ternama karena saking terkenalnya dan sangat mengganggu ya biji-biji kopi yang ada di seluruh dunia. Ya, namun kalau adanya BVR tentu saja ini sangat membantu untuk mengurangi serangan hama penggerek pada tanaman kopi ya. Karena ada, mudah-mudahan nanti di bawah juga ada kesaksian yang hanya menggunakan dengan BVR saja ini sudah membantu untuk meningkatkan produksi kopi ya. Itu terjadi di Aceh, mudah-mudahan ada kesaksiannya di bawah ya, tertulis di situ. Yang kedua adalah penyakit karat kopi ya. Penyakit karat kopi ini biasanya disebabkan karena kelembapan yang terlalu tinggi, bisa terjadi karena naungannya yang terlalu menutup atau jumlah batang produktifnya terlalu banyak sehingga menyebabkan kelembapan dan suhu tinggi. Pada saat hujan maka timbullah jamur karat kopi. Nah, ini perlu juga kita lakukan ya penyemprotan ya di bagian bawah terlebih dahulu ya, kemudian di bagian akar. Nah, penyemprotan di bagian atasnya bisa kita lakukan juga dengan korin misalnya begitu ya. Atau kita siramkan dengan glio, nggak masalah ya, kita bagian batang-batangnya terutama ya, untuk menjaga hama dan jamur yang biasa menyerang pada tanaman kopi ini menjadi terkendali.